Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami himbau sebelum kita mulai ibadah, kami tetap pakai prokes. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari dalam anak-anak yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di GPIB Sejahtera Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Pelayan firman pada ibadah hari Minggu ke-6 Prapaskah adalah Bapak Pendeta Melkianus Nguru. Beliau adalah KMJ GPIB Gibeon, Jakarta. Dalam ibadah ini juga kita akan merayakan kebaikan Allah dalam karya layan pelayan kategorial persekutuan kaum perempuan yang ke-56 dan menghayati tema mengucap syukur di tengah pergumulan. Jemaat, sebelum kita mengikuti ungkapan situasi, mari kita bersaat teduh sejenak. Hari ini kita bersyukur kepada Allah yang menyertai perjalanan panjang pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB. 56 tahun lamanya, PKP GPIB bergumul dan berjuang menjawab panggilan sebagai umat Allah yang dibarui untuk membarui dunia. Mewujudkan hakikat sebagai tubuh Kristus yang menghadirkan damai sejahtera. Kaum perempuan hadir dalam keragaman status, kondisi dan peran, pengalaman dan pemikirannya penting untuk didengarkan. Kaum perempuan adalah sekutu Allah menghadirkan dunia yang setara, adil dan damai sejahtera. Ia bisa saja seorang perempuan mandiri tanpa pasangan. Namun hatinya akan sangat terluka jika distigma sebagai perempuan tak laku atau perawan tua. Ia adalah sosok tegar yang merengkuh kelemahan dan disabilitasnya. Tapi jiwanya tersayat sakit jika direndahkan dan dihina. Ia mungkin sedang meratap meminta anak dan memohon Tuhan memberkati rahimnya. Maka hargailah tiap air mata dan keluhannya dan hentikanlah penghakiman terhadapnya. Ia bisa saja seorang ibu janda yang bergulat dalam kehidupan. Tolonglah mereka dengan memberi semangat dan dukungan. Ia mungkin seorang ibu tunggal yang bertarung nyawa bagi anak demi kelayakan. Doakanlah dengan ketulusan, sapalah dengan kasih sayang, karena berjuang sendirian pasti tak pernah ia rancangkan.
Berbagai pengalaman mewarnai kehidupan perempuan, manis dan pahit, asam atau getir, sukacita pun juga air mata. Seorang perempuan selalu merindukan dan mengharapkan saat di mana ia dikenal sebagai pribadi yang utuh, diterima sebagai sesama ciptaan Allah yang berharga, direngkuh dalam semua potensi yang ada dalam dirinya. Status dan gelar yang yang menyertai menyertai perempuan bukanlah ancaman, melainkan pengalaman yang mematangkan dan mendewasakan. Karena perempuan adalah penolong yang sepadan. Ia Ia mesti mesti dipandang dipandang dan dihormati sebagai rekan perjalanan. rumah dan keluarga adalah ruang jumpa yang nyaman. Di mana anggotanya saling merangkul dalam kesatuan. Merawat dan menjamin keberlangsungan. Menetapkan rahim perempuan, menghadirkan kehidupan. Kerahimannya yang ilahi itu mengajari kita menghargai perempuan. Sehingga tindakan mengabaikan hak perempuan perlu dilawan. Pikiran yang menghinakan tubuh Menghina perempuan mesti mesti ditinggalkan. ditinggalkan. Dirgahayu Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Allah Pencipta di dalam Kristus Yesus menuntun dan merawat kita, serta Roh Kudus-Nya menguatkan dan memampukan setiap jiwa. Kami dari pengurus Pelkat PKP mengajak kaum perempuan semua dimanapun untuk bersama-sama berdiri menyanyikan Mars PKP. Tersebar di pulau-pulau bersadari dan Indonesia, dari asal yang berlainan dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengertikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Bila Tuhan dalam kami citrawani, tak setia mengabdi, nyata bersemarang bersahabat
Jemaatnya Kasih Tuhan tetap berdiri. Jemaat, mari kita menghadap Allah yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Nyanyian jemaat kita bakti 3 bait 1 sampai 4. Mari saudara-saudara, kita tabiskan ibadah kita ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 6 yang menjadi nas pembimbing kita pada hari ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Yaitu Tuhan Yesus.
Jemaat silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Allah, di hari Minggu ke-6 Prapaskah ini, Engkau hadir sebagai anak domba. Kami mengingat dan berefleksi tentang kehidupan yang semakin sulit dan rumit. Pandemi COVID-19 masih mengancam nyawa manusia, tetapi pada saat yang sama, kami semakin kehilangan kontrol diri dan semakin mengabaikan panggilan untuk menyatakan keselamatan dan kebaikan-Mu bagi sesama dan ciptaan. Kami mengaku bahwa kami telah mempraktikkan tindakan-tindakan yang melawan keteladanan, meremehkan kehidupan, dan mengabaikan kesehatan. Suara kami melemah, harapan bergeser pada kepercayaan diri yang tinggi, dan mengabaikan panggilan untuk menyelenggarakan kehidupan. Ya Allah, di hari kami mengingat dan merayakan hari ulang tahun Pelkat PKP GPIB ke-56 ini, kami diajak untuk menyelidiki perilaku dan cara pandang kami terhadap sesama manusia, khususnya terhadap kaum perempuan. Terima kasih Tuhan telah menghadirkan kaum perempuan. Mereka hadir sebagai ibu, istri, anak, saudari, sobat, kerabat, jauh atau dekat. Kiranya kami menjalani tugas dan tanggung jawab yang kami emban dalam semangat bersamaan, kesetaraan, dan cinta kasih di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan telah menjadikan perempuan sebagai penolong kami yang sepadan. Kami menyaksikan mereka menjadi pengajar, rekan, dan teman ziarah. Mampukanlah kami untuk mendukung, menyediakan ruang dan kesempatan bagi mereka berkarya dan berperan dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan, menghadirkan kaum perempuan sebagai ibu, nenek, saudara, guru, atau kawan. Kami menyadari perilaku kami yang melawan kehendak Kristus. Kami sering memandang ibu lebih rendah dari ayah. Kami juga sering memanfaatkan kebaikan hati ibu dan menjadikan mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan ekstra. Kami kehilangan empati dan meluapkan tanggung jawab untuk menuntaskan pekerjaan bersama dalam rumah. Terima kasih untuk kepercayaan menjalankan misi-Mu di dunia ini. Kami tunduk dalam tuntunan dan ajaran dengan menghambakan diri. Terpujilah Engkau yang memanggil kami sebagai sahabat dan rekan kerja, mengangkat yang oleng karena sebagai tantangan kehidupan. Kami mengaku bahwa kami lalai memupuk kesabaran, kurang menghargai suara dan kepemimpinan perempuan. Kitanya kami bangkit kembali dalam semangat memupuk kebersamaan serta menumbuhkan kecintaan terhadap panggilan. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan, sehingga kami beroleh kasih karunia menapaki gembala zaman. Pakailah kami untuk sedia mendengar jiwa-jiwa yang merindukan pertolongan, membebaskan orang yang ditindas dalam budaya yang merendahkan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk bertindak dalam iman dan kasih, sehingga kerahiman Allah mencerminkan dalam karya dan melanjutkan sama. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam Kristus yang kami puji dan ikuti. Kiranya keselamatan yang dari-Mu memenuhi hidup, hati dan pikiran kami. Engkau sang tabib ajaib yang memulihkan dan membalut yang terluka. Karuniakanlah kesembuhan bagi tubuh dan jiwa yang menderita. Kiranya dalam harap yang meluap kami layak terus menerima pengampunan, tuntunan, dan penyertaan-Mu yang sungguh mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
PKP GPIB Jemaat Sejahtera Jakarta akan menyampaikan kesaksian pujiannya bagi kemuliaan Tuhan. Perkat PKP GPIB Sejahtera Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun Perkat PKP GPIB ke-56. Tetap setia dalam pelayanan, sukses melangkah bersama Kristus. Mantap. Kita untuk menyambut pelayanan sabda. Mari berdoa. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga telinga kami terbuka untuk mendengarkan suara-Mu, hati dan pikiran kami terbuka untuk menyimpan firman-Mu dalam hidup kami, dan kami pun dimampukan untuk melakukan kehendak firman-Mu di dalam hidup ini. Hamba-Mu yang Tuhan utus pada saat ini, urapi hamba dengan Roh Kudus-Mu. Letakkanlah firman-Mu di dalam bibir mulut hamba-Mu, sehingga ia dinyatakan dan menjadi rema dalam hidup kami. Sekarang bersabdalah Bapa, kami sedia mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Filipi 1 ayat 1 sampai 8 yang mengatakan, Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu, sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Ayat 1 dan ayat 8 yang saya pakai menjadi ayat tema untuk pewartaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Mengucap syukur di tengah pergumulan. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Ada sukacita bagi kita semua, baik di gereja maupun di rumah. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita ada dalam dua momentum perjalanan kita sebagai umat GPIB. Momentum pertama bahwa kita memasuki masa raya Prapaskah, minggu ke-6 masa Prapaskah. Kita mulai menghayati kembali kasih cinta Tuhan dalam perjalanannya untuk menggenapi kasih Allah yang besar itu bagi keselamatan dunia ini. Di dalamnya kita menghayati bagaimana cinta kasih Allah itu diwujud nyatakan, digenapi di dalam Kristus. Perjalanan yang tidak mudah dan tidak murah. Perjalanan yang begitu berat dan sangat mahal. Berat karena dia harus melewati berbagai tantangan, ancaman dan bahaya. Tetapi
kita perhatikan apa yang disaksikan oleh penulis Injil Markus. Dalam Markus 10 ayat 32 dikatakan, Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan dan murid-murid mengikutinya dengan cemas. Juga orang-orang banyak yang mengikuti dia dengan takut. Ada apa perjalanan ini sehingga mereka menjadi takut? Ada perwujudan penggenapan cinta kasih Allah di Yerusalem yang akan menyeretnya ke tiang gantungan di Golgota. Yesus mengajak mereka untuk mewujudkan cinta kasih Allah itu dalam perjalanan ini. Bukan untuk diam di sebuah tempat. Sama seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes katakan, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami mendirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Yesus tidak mengajak mereka untuk berdiam di satu tempat, menikmati kenyamanan dan kedamaian yang mereka rasakan sesaat itu. Tetapi perjalanan yang terus harus digenapi di sana. Perjalanan Yesus adalah perjalanan mewujudkan cinta kasih Allah yang besar. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang besar. Itulah yang diwujudkan Yesus. Sehingga bila ini belum selesai, belum dinyatakan, belum digenapi, ia tidak akan tinggal diam dengan merasakan kenyamanan. Mungkin Galilea memberikan rasa aman bagi mereka. Mungkin di Galilea mereka telah merasa akrab sehingga diam bersama. Tetapi Yesus katakan, mari kita pergi ke sana. Di mana anak manusia akan diserahkan dan tua-tua imam-imam besar akan membunuhnya. Ia tidak gentar sedikit pun. Karena apa? Karena cinta kasihnya yang besar bagi dunia ini. Supaya dunia ini beroleh selamat. Momentum yang kedua, bahwa bersama-sama dengan unit misioner kita Pelkat, Persatuan Kaum Perempuan GPIB, ia boleh merambah perjalanan pelayanan, persekutuan dan kesaksiannya, memasuki usia yang ke-56. Kita perhatikan sejarahnya, ia lahir pada 18 Februari 1995. Di tengah-tengah gejolak situasi bangsa yang tidak menentu pada waktu itu. Bulan September tanggal 30 pecah gerakan 30 September. Situasi yang begitu chaos. Tetapi ia hadir dan mewujudkan cinta kasih Tuhan dalam persekutuan pelayanan dan kesaksiannya. Kaum perempuan dikatakan tangguh dan luwes, bersahaja. Warna ungu menghiasi kehidupannya, memancarkan keagungan kasih, sehingga subtema kita pada hari ini dikatakan perempuan yang menginspirasi. Menginspirasi kehidupan ini dengan cinta kasih yang dalam.
Cinta kasih yang tidak mudah menyerah oleh berbagai tantangan, oleh berbagai persoalan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Persekutuan Kaum Perempuan GPIB boleh berjalan sampai usia 56 tahun. Ia berjalan untuk terus mengejawantahkan cinta kasih Kristus yang telah ia peroleh, baik dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan bergereja, bermasyarakat. Dalam setiap kehadirannya, keanggunannya itu selalu ditampakkan. Sehingga apa? Lewat kehadiran mereka yang memberikan inspirasi kehidupan, inspirasi cinta ini. Paulus bilang begini dalam Filipi 2 ayat 11. Maka semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini berbicara tentang hubungan cinta kasih Paulus pertama kepada Allah di dalam Kristus yang telah mengubah seluruh hidupnya. Dan yang kedua, cinta kasih yang terjalin antara Paulus dan jemaat Filipi. Kita melihat bersama-sama bagaimana Paulus mengungkapkan cinta kasihnya kepada Allah. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Apa yang mau dikatakan di sini? Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih. Paulus mengungkapkan perasaan cintanya lewat sebuah untayan doa yang begitu indah. Doa yang menggambarkan betapa akrabnya, betapa intimnya hubungan antara Paulus dan Allah. Mungkin ia teringat juga dalam keganasannya, dalam keberdosaannya, dalam semangat membunuh, membasmi orang-orang yang tidak sepaham dengan dia. Tiba-tiba ada suara yang berseru kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Pancaran mata yang begitu tajam dengan semangat membunuh tiba-tiba tertutup oleh selaput, membuat dia tidak bisa memandang apapun. Luruh seluruh kebenciannya. Rekomendasi Mahkamah Agama yang membolehkan dia menangkap dan menganiaya orang-orang yang mengikut jalan Tuhan pada waktu itu tidak berguna baginya sebab ia lumpuh. Tidak berdaya. Lalu Yesus datang melalui utusannya untuk mengangkat dia, dan ia sadar dari seorang pembenci menjadi seorang pecinta yang luar biasa, pemberita Injil yang luar biasa. Cinta merubah hidup dari kebinasaan menjadi hidup dalam kemuliaan. Inilah landasan syukur Paulus. Sehingga ia katakan, aku mengucap syukur kepada Allah. Dalam kaitan itu, ketika setiap kali aku mengingat kamu. Kamu siapa? Kamu orang-orang Filipi yang telah menerima cinta kasih Allah karena pemberitaan Paulus. Paulus menuliskan surat ini. Ketika ia katakan aku bersyukur, bukan karena ia sedang berada dalam situasi yang aman, nyaman, sejahtera. Tetapi
Ia ada di balik jeruji besi. Ia ada di balik tembok penjara yang menjadi pembatas antara Paulus untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan dunia di sekitarnya. Membuat dia harus menjalin hubungan secara istilah sekarang ini kan dalam masa pandemi social distancing ya. Jaga jarak fisik. Jangan rapat. Hubungan cinta itu haruslah dilakukan dengan jarak jauh. Jauh di mata, dekat di hati. Anak-anak muda sekarang bilang apa? LDR ya. Ya, hubungan jarak jauh. Apa yang mau dikatakan di situ? LDR, lara dalam kerinduan. Mungkin begitu kalau kita mau terjemahkan. Kerinduan yang membuat ia menjadi sedih. Tetapi apa yang kita lihat dalam Paulus? Long distance relationship tidak membuat dia terputus hubungan. Walaupun ada jarak yang begitu jauh. Waktu tidak membuat ia berhenti untuk mengasihi dan dikasihi oleh jemaatnya. Kasih itu, cinta itu ternyata membuat mereka mampu berangkulan, berpelukan, sekalipun tidak bersentuhan secara fisik. Cinta kasih itu membuat mereka begitu dekat, sekalipun ada jarak dan waktu yang memisah mereka. Kalau begitu, ibu bapak, saudara-saudara, kita perhatikan dalam doa, ternyata doa itu yang harus dipahami bukan sekedar sebuah catatan permintaan dan tuntutan, ungkapan keluh kesah kepada Tuhan. Tetapi doa itu adalah sebuah keakraban yang terbangun antara seseorang dengan Tuhannya. Kalau dia akrab, otomatis dia gampang curhat. Terima kasih Tuhan. Walaupun kita lihat bahwa di dalam hal ini, ia tidak mengalami kehidupan seperti yang dibayangkan oleh orang-orang lain. Doa yang menyatukan ia dengan Tuhannya, menyatukan dia dengan orang-orang yang mengasihi dan dikasihinya dalam jarak dan waktu yang terpisah. Doa yang penuh kasih dan kepedulian membuat Paulus tidak begitu saja mengabaikan jemaat yang ia pernah layani. Hubungan itu terus terbangun. Di dalamnya jemaat itu sedang mengalami berbagai-bagai persoalan. Ada hubungan yang pecah, ada hubungan yang retak. Tetapi disitulah bagaimana ia mau menyatukan mereka. Kembali, surat cinta yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi ini sungguh luar biasa. Sekalipun ada dalam tekanan yang begitu hebat, ia katakan, aku bersuka cita. Aku mengucap syukur. Jadi ayat 4 dikatakan, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Kenapa? Karena tadi sukacita walaupun berbagai persoalan datang menghimpitnya, tetap Allah beserta dengan dia yang memampukan dia untuk melewati setiap kehidupan ini. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, dalam keintiman itulah ia membangun hidup doa. Ia mengucap syukur. Ia membangun terus kehidupan jemaat.
yang mungkin saja terancam terpecah belah. Hubungan antara Tuhan dan hamba, hubungan antara seorang dengan yang lain, hubungan antara pemberita-pemberita Injil yang datang dengan motivasi-motivasi yang salah, yang keliru. Dia bilang tidak apa-apa. Satu hal yang harus diingat, bahwa yang penting Kristus diberitakan. Bukan berarti Paulus mau toleransi atau kompromi dengan kesalahan-kesalahan yang ada. Tetapi supaya damai sejahtera itu harus ada di antara kamu. Dan kamu siap untuk dapat memilih mana yang baik, mana yang benar di mata Tuhan. Cinta kasih akan membuat kita mampu untuk memilah itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih. Lalu apa makna firman Tuhan bagi kita pada saat ini? Ketika kita ada bersama-sama dalam menghayati atau mulai menjalani minggu-minggu Prapaskah, menghayati perjalanan sengsara Tuhan Yesus. Apakah kemudian kita berjalan dengan sebuah kesadaran diri untuk masuk dalam penyesalan akan dosa dan keberdosaan kita? Atau kita berjalan ya sudah biasa, mengulangi ritus tahunan. Diawali dengan Rabu-Abu, mungkin ada yang berpuasa, mungkin ada yang melakukan ini dan itu. Tetapi perhatikan, apakah saya mengalami perubahan dalam hidup saya ini ke arah yang lebih baik dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungan dengan sesama. Sehingga kehidupan kita bermakna. Nah, firman Tuhan mau katakan kepada kita pada saat ini. Dalam hidup ini yang pertama, haruslah kita selalu mengucap syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Mengucap syukur bukan karena Paulus sudah menerima semua apa yang didambakan dan diharapkan dalam hidupnya. Bukan karena ia sudah mengalami kesuksesan, keberhasilan dalam hidup. Hidup mapan, nyaman. Bukan juga karena ia terbebas dari berbagai sakit penyakit. Bukan karena ia terluput dari ancaman dan bahaya. Dan seterusnya. Tetapi ia mengucap syukur oleh karena Allah tidak pernah meninggalkan dia. Ada cinta kasih Allah yang terus mengawal dia. Beda kan dengan pengucapan syukur kita biasanya. Kita mengucap syukur nanti kalau apa? Wah, dapat tambah umur. Kita mengucap syukur nanti karena apa? Ya, dapat berkat. Berhasil dalam usaha dan kerja. Naik pangkat golongan. Masuk rumah baru dan seterusnya. Tapi bukan itu. Bukan sekedar itu. Mengucap syukur dalam segala hal. Inilah yang diajarkan oleh firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Kenapa kita mengucap syukur? Karena kita mencintai Tuhan yang telah mengasihi kita. Mencintai kita dalam kehidupan ini. Ia merelakan Kristus anaknya untuk mati bagi kita. Oleh karena itu kita tidak heran kalau Paulus katakan dalam Filipi 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bekerja dan memberi buah, hidup yang mengucap syukur. Karena apa? Hidup bagiku adalah Kristus. Lalu jangan kita salah tafsir. Oh, kalau hidup Kristus, hidup adalah Kristus, berarti siang malam setiap saat ada dalam gereja. Tidak. Yesus tidak selalu berada hanya di dalam sinagog, dalam rumah-rumah ibadah. Tetapi dia berjalan untuk menyatakan cinta kasih itu di dalam seluruh kehidupannya dengan rasa penuh belas kasihan.
Belas kasihan yang mendorong dia untuk mengasihi keprihatinan dunia ini. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih. Hidup untuk bekerja dan memberi buah. Oleh karena itu bagian yang kedua dalam bacaan kita pada hari ini dikatakan dalam ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Artinya apa? Hidup yang mengucap syukur itu adalah hidup yang berbuat baik, melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik itulah pekerjaan yang memberikan hidup ini sebagai korban. Persembahkanlah hidupmu yang kudus, yang benar di hadapan Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1 kira-kira bunyinya demikian. Bagaimana kita? Ibu-ibu yang anggun ini. Kaum perempuan yang anggun. Bagaimana kita warga jemaat yang penuh dengan cinta kasih? Apakah setiap saat dalam kehidupan kita selalu berpikir yang baik, melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan? Atau hidup kita selalu terisi oleh sesuatu yang membuat kita semakin jauh daripada Tuhan? Pikiran negatif terus, kotor terus. Pandangan matanya selalu mencari kesalahan orang. Mau melihat selumbar di mata orang lain. Sementara balok yang menutup matanya tidak ada. Apakah itu pekerjaan baik, perbuatan baik yang kita lakukan dalam kehidupan ini? Tentu tidak. Tapi firman Tuhan pada hari ini mau mengatakan kepada kita, mulailah dengan melakukan yang baik. Karena Ia, Allah di dalam Kristus telah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Dan akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini memulai dan meneruskan sampai pada akhirnya. Mau menunjukkan juga bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kepenuhan itu ada di dalam Kristus dan Ia lakukan itu. Inilah yang kita lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Ia lakukan hidup ini dengan penuh pengorbanan untuk keselamatan. Jadi cinta itu bukanlah sebuah tuntutan, tetapi sebuah hidup yang memberi. Dalam hidup kita, jangan kita tuntut bahwa kita harus memiliki fasilitas ini dan itu baru kita bisa melayani. Jangan kita tuntut, saya mau beribadah kalau saya sudah dipenuhi ini dan itu. Berarti kita belum cinta itu, belum mengasihi. Sebab cinta kasih yang diajarkan dalam firman Tuhan hari ini, kita lihat. Cinta kasih yang mau mengorbankan kepentingan-kepentingan kita. Sehingga kita ingat apa yang Yesus katakan bagi kita. Kalau kamu mau mengikut aku, lakukan 3 hal ini. Pertama, sangkalilah dirimu. Tanggalkan egoisme kita. Kepentingan-kepentingan diri kita. Seringkali gereja itu kacau. Jemaat itu hidup kacau. Karena di situ terlalu banyak kepentingan kita yang ingin kita perebutkan. Bukan kepentingan Tuhan. Walaupun bungkusnya nanti itu dalam bungkus pelayanan, bungkus kasih, tetapi isinya sangat-sangat kurang. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita perhatikan bersama-sama bahwa cinta kasih itu memberikan pengorbanan.
hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga yang mau dikatakan dalam firman Tuhan ini, ketika kita mengucap syukur di tengah-tengah pergumulan, tantangan dan ancaman pandemi COVID-19, ancaman bencana-bencana alam, banjir, tanah longsor, dan seterusnya. Cinta kasih itu membuat kita hidup dan menghidupi iman itu dalam diri kita. Iman selalu bercokol dengan kuat di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, Yesus adalah Tuhan kita. Apapun yang terjadi, Yesus adalah juru selamat kita. Dia aku ikuti selalu. Karena dia katakan, sangkali diri, pikul salib, pikul dengan ketaatan, kesetiaan, lalu ikut aku. Ikut dalam seluruh pola kehidupan ini. Dengan demikian Ibu Bapak, Saudara-saudara, kita menjalani hari-hari, masa-masa prapaskah ini dengan tetap bersyukur di tengah pergumulan dan tantangan. Kaum perempuan terus bekerja, berkarya dalam pelayanan, persekutuan dan kesaksiannya dengan penuh syukur, sekalipun tantangan datang silih berganti, karena ia beserta kita. Dirgahayu Pelkat PKP, Tuhan beserta kita. Amin. Bernyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus, dan Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Mari saudara-saudara berdiri dan bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Hendaknya dengan sikap sempurna masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari Ibu Bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bersama-sama kita menyatukan diri kita di dalam syafaat. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau berkenan menghimpun kami dalam persekutuan ibadah, baik secara luring maupun daring, di gedung gereja maupun di rumah-rumah kami masing-masing,
Tetapi kami merasakan kehadiran-Mu yang menyapa kami dengan sabda kebenaran-Mu. Mengucap syukur meskipun begitu banyak tantangan, pergumulan yang kami alami. Firman-Mu mengajari kami tentang cinta kasih yang Engkau nyatakan dalam hidup itu untuk menyelamatkan kami, untuk mempersatukan kami. Biarlah firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan ini mendapat tempat di dalam kehidupan kami yang dengan pertolongan Roh Kudus kami lakukan itu dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Untuk semua komponen bangsa ini. Tuhan sertai dan berkati rakyat bangsa ini di berbagai pelosok tanah air. Tuhan ada mempersatukan dan memelihara kami semua. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini tengah hidup di tenda-tenda pengungsian oleh karena bencana alam, banjir, tanah longsor. Tuhan, Engkau ada dengan mereka. Engkau sertai dan biarlah dalam kasih sayang-Mu Engkau memulihkan mereka lewat berbagai upaya yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun badan-badan yang tengah bekerja untuk menghadirkan kehidupan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk wilayah kami DKI dan sekitarnya yang beberapa hari ini dilanda oleh bencana banjir. Tuhan, teguhkan pemerintah kami dalam kebenaran dan keadilan-Mu, sehingga mereka tetap bekerja untuk mensejahterakan seluruh rakyat yang ada di wilayah kami. Engkau beserta dengan seluruh masyarakat, khususnya juga mereka yang pada saat ini ada di posko-posko penanggulangan bencana banjir. Rumah-rumah yang terendam, harta benda yang rusak. Tuhan pulihkan mereka dengan kehangatan cinta kasih-Mu. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Engkau sertai dan berkati gereja-gereja ini, Engkau persatukan dari berbagai denominasi. Untuk berjalan bersama-sama mengikuti Engkau ya Tuhan. Melakukan apa yang Engkau kehendaki. Membangun kehidupan ini, menyatakan Injil sukacita-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami pertaruhkan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat sebagai salah satu wadah gereja yang ada. Majelis Sinode dengan perangkat-perangkat pelayanannya, majelis jemaat dengan perangkat-perangkat pelayanannya di setiap jemaat, di wilayah-wilayah melalui badan pelaksana musyawarah pelayanan. Tuhan berkati, persatukan kami. GPIB Jemaat Sejahtera di Jakarta ini. Tuhan, terima kasih. Karena Engkau telah memanggil dan menghimpun kami dalam sebuah rumah persekutuan sejahtera. Kami datang dari berbagai latar belakang suku dan budaya, strata, sosial, ekonomi. Kami hidup bersama dalam rumah persekutuan ini dengan rukun dan damai. Biarlah Bapa, perjalanan hidup kami terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ketika Engkau memanggil dan menetapkan di antara kami sebagai presbiter, diaken, penatua, sebagai unit-unit misioner, karyawan-karyawati BPPJ, Engkau persatukan kami semua dengan kasih-Mu, sehingga kami mampu berjalan bersama-sama dengan hamba-Mu yang Engkau utus ke tengah-tengah persekutuan kami,
pendeta, pelayan firman dan sakramen beserta keluarganya, untuk memperlengkapi setiap kami dalam pekerjaan yang kudus. Tuhan, Engkau berkati. Kalau saat ini rumahmu ini juga boleh menjadi posko, tempat di mana menampung warga di sekitar yang kebanjiran. Biarlah rumah ini tetap Engkau pelihara, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami pertaruhkan seluruh warga jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan dan perjuangan mereka, baik anak-anak, remaja, pemuda, orang-orang tua, orang-orang dewasa, para lansia. Tuhan tuntun dan bimbing. Berikan kekuatan dan kesehatan yang baik di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan biarlah semua kami boleh hidup dalam tuntunan kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan lawat dan sembuhkan. Yang bergumul dalam kehidupan rumah tangga, suami, istri, orang tua dan anak-anak, usaha dan kerja Tuhan terus sertai dan tuntun mereka. Kami berdoa ya Bapa di sorga, secara khusus bagi keluarga Andreas Basaur, keluarga saudara Rido Roki, Bapak Balsasar Malisa, Ibu Demiana Ninu, Bapak Daniel Catur Waluyo Wisan, Mulyato Wisan, Bapak Mark Roland Genan Lohi, Bapak Beni Ronald Emor, Ibu Tumini Sukiman, Bapak Jakindo Manalu, Bapak Alexander Fredrik Adam Letemia. Tuhan sertai mereka dalam setiap gumul juang hidup mereka. Biarlah Bapa, mereka senantiasa ada dalam pemeliharaan-Mu, sehingga apa yang mereka harapkan, mereka usahakan dalam pekan ini terwujud dalam harapan-harapan mereka bersama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk setiap kami yang hadir dalam ibadah ini baik di rumah maupun di gedung gereja ini. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami dalam setiap gumul juang hidup kami. Terima kasih untuk pelayanan yang boleh terjadi pada saat ini, baik yang dilakukan oleh presbiter, pemandu pujian, pemain musik, operator multimedia sound system, koster, petugas kebersihan, petugas keamanan, dan semua yang terhisap dalam rangkaian pelayanan ini, paduan-paduan suara. Tuhan berkati. Biarlah pekan ini juga kami ada dalam pemeliharaan Tuhan dalam setiap rencana kerja dan pelayanan kami. Tuhan selalu berjalan di depan kami dan kami mengikutimu dari belakang. Terima kasih Bapa di sorga. Sesaat lagi sebagian kami akan pulang ke tempat kami masing-masing dari sini. Tuhan tuntun dan bimbing kami dalam perjalanan tibakan kami dengan selamat di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami. Dan hari ini kami pertaruhkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Bersama-sama dengan Pelkat PKP Sinode GPIB, kami boleh merayakan penyertaan Tuhan dalam usia ke-56 ini. Tuhan terus memakai kami menjadi alat kemuliaan di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Ini kami yang datang kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengan nats diambil dari kitab Yesaya 42 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Allah di dalam Kristus Yesus adalah sahabat sejati yang setia. Kita bersuka cita untuk kekuatan baru yang Sobat Agung anugerahkan. Mari kita memberi persembahan sebagai tanda syukur kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini secara langsung di gedung gereja atau melalui cara online, Engkau terima dan berkati. Kiranya kami sebagai gereja-Mu tunduk dalam sikap hormat dan patuh untuk menyerahkan dan mengelola persembahan yang adalah harta milik-Mu ini, ya Tuhan. Tuntunlah agar majelis jemaat setia melakukan tugas dan tanggung jawab panggilan, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu terus dinyatakan di muka bumi. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sejenak mari kita mendengarkan pokok warta. Ibadah gabungan Pelkat PKLU di wilayah Maupol, Jakarta Selatan. Ibadah gabungan Pelkat PKLU Maupol Jakarta Selatan akan diadakan pada hari Selasa 23 Februari 2021. Jam 14 WIB sampai dengan jam 16. Tempat Zoom Meeting Room Mupol GPIB Jakarta Selatan. Pelayan firman Pendeta Martinus Tetelepta MM. Link Zoom, ID dan PW akan diinformasikan menyusul. Ibadah keluarga. Ibadah keluarga akan ditayangkan live dari kanal YouTube pada hari Rabu 24 Februari 2021 jam 19 WIB. Presbiter yang bertugas Penatua Jerry Ebdien, Penatua Hermanto dan Diaken Ucok. Pelayan firman Penatua Andreas Marnoto. Ibadah rutin Pelkat GP GPIB Jemaat Sejahtera. Ibadah rutin Pelkat PKB Gerakan Pemuda akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Februari 2021 jam 17 sampai selesai. Pelayan firman Penatua Yesi Hadi Noya. Mohon perhatian kepada seluruh anggota Pelkat Gerakan Pemuda. Peneguhan dan pemberkatan nikah. Diumumkan kepada seluruh warga jemaat bahwa atas surat dari GPIB Jemaat Kasih Setia Ciledug nomor 007-SKS-2/2021 maka akan dilaksanakan pemberkatan peneguhan pernikahan. Berdasarkan surat tersebut maka diumumkan jika tidak ada halangan dan keberatan yang sah maka akan dilangsungkan peneguhan pemberkatan terhadap saudara Doli Dewata Raja, putra dari Bapak Orbelin Dewata Raja dan Ibu Mulyana Manik GPIB Kasih Setia Ciledug dengan saudari Ika Ranita Sitorus, putri Bapak Horas Sitorus dan Ibu Lumina Pardosi GMI Aik Kanopan. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan oleh pelayan firman Presbiter Organis dan Kantoria GPIB Jemaat Kasih Setia
Parung Serap Ciledug. Ibadah pemberkatan dan peneguhan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Februari 2021 jam 10 WIB di GPIB Jemaat Sejahtera. Pendeta James E. Manahampi akan melayani perkawinan ini. Peneguhan dan pemberkatan pernikahan diumumkan kepada seluruh warga jemaat untuk pertama kalinya bahwa jika tidak ada halangan dan keberatan yang sah, maka akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan terhadap Saudara Kustanto, putra dari Bapak Suyanto Sri Wahono almarhum, dan Ibu Pransmarta, dengan Saudari Kartini, putri dari Bapak Turman Hasibuan almarhum, dan Ibu Luceria Sirgar, sektor pelayanan 3. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Maret 2021 jam 10 WIB di GPIB Jemaat Sejahtera Jakarta. Berita duka cita telah dimuliakan Bapa di surga, Ibu Mona Wilma Sayogi Nanlohi, usia 48 tahun, di Makassar pada hari Sabtu jam 2:03 dini hari. Almarhumah adalah kakak dari Bapak Rolando Nanlohi, warga Jemaat Sektor Pelayanan 3. Segenap presbiter dan warga jemaat di GPIB Sejahtera menyampaikan turut berduka cita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertemuan PHMJ Tim Kerja PKA 2021 sampai dengan 2022. Pertemuan Tim Kerja PKA khusus Ketua Pokja dan Sekretaris Pokja serta perwakilan Pelkat 1 orang saja akan diadakan pada hari Minggu 28 Februari 2021 pukul 13 WIB, tempat di Gedung GPIB Sejahtera DKI Jakarta. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun, selamat ulang tahun dan perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan perkawinan dari tanggal 20 Februari sampai dengan 26 Februari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kepada Pendeta Melkianus Nguru MTH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Gibeon, Jakarta Selatan, atas pelayanan yang diberikan, presbiter yang bertugas beserta seluruh warga jemaat yang hadir mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan Bapak. Kepada warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan, persepuluhan, persembahan syukur, persembahan kalpari, serta persembahan lain yang sudah diberikan, Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan saudara-saudari. Terima kasih. Mari sejenak mendengarkan pesan dari sinode.
perempuan yang menginspirasi. Mari kaum perempuan GPIB, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena dalam segala situasi dan kondisi Tuhan tetap menyertai kita hingga hari ini. Di tengah situasi pandemik virus corona yang sudah kita jalani kurang lebih 1 tahun lamanya, Kasih Tuhan tetap kita rasakan, sehingga hari ini kita boleh memperingati hari ulang tahun Persekutuan Kaum Perempuan GPIB yang ke-56 tahun. Ini merupakan kali yang kedua kita merayakan hari ulang tahun di tengah pandemi virus corona. Situasi yang membuat kita menjadi peduli dengan kemajuan teknologi dan juga membuat kita lebih peka untuk saling membantu dan meringankan beban atau kesulitan yang dihadapi oleh sesama kita. Corona datang tanpa diundang. Dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda corona akan segera beranjak dari bumi yang kita cintai. Ini menimbulkan kekhawatiran bagi umat manusia. Berapa lama lagi harus menjalani kehidupan dengan sesuatu yang baru atau tatanan baru yang kurang nyaman dan tidak menyenangkan. Mau ke gereja harus daftar dulu. Bila kuota sudah penuh, kita harus ibadah di rumah secara daring. Pakai masker sepanjang berada di luar rumah. selalu cuci tangan, jaga jarak, tidak boleh berkerumun, dan lain sebagainya. Tatanan baru ini kita jalani dengan disiplin, taat, sabar, dan tekun. Sehingga kita mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang tidak biasa menjadi terbiasa. Karena dampak virus corona itu tidak hanya mengubah tatanan hidup manusia, tetapi juga kondisi perekonomian dan sosial ikut terganggu. Angka pengangguran dan kemiskinan semakin tinggi. Bahkan angka perceraian terus meningkat. Sebagai perempuan milik Tuhan yang diciptakan untuk menjadi penolong, kita harus dapat menjadi inspirasi bagi sesama melalui hal-hal yang sederhana seperti membantu pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran virus corona dengan mentaati protokol kesehatan. Menjalani kehidupan tatanan baru dengan disiplin. Sabar menghadapi berbagai kesulitan. Tekun berkarya sesuai dengan potensi diri yang Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Agar kita tidak tenggelam dalam kekhawatiran yang hanya akan merugikan diri kita sendiri. Tetapi sebaliknya, memotivasi diri sendiri dan orang lain untuk bangkit dan menjadi terang yang dapat menerangi kegelapan di sekitar kita. Selamat Hari Ulang Tahun PKPKP GPIB. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera, beritakanlah dan aminkanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar melalui laku hidup yang mencerminkan kebaikan Tuhan.
besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Saudara-saudara, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu pada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. bersama dengan seluruh presbiter yang melayani dan semua komponen yang ikut melayani pada hari ini, kami menyampaikan selamat hari Minggu Prapaskah yang ke-6 kepada Ibu Bapak, saudara-saudara semua yang ada di rumah. Selamat ulang tahun ke-56 Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.